Kalau Anda tidak setuju, pakai data. Jangan kebencian kepada suatu kaum menyebabkan Anda tidak adil. Ini fakta sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Pada kali ini kita melihat bagaimana fakta sejarah hubungan antara Jamiatul Khair, sebuah organisasi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia yang dibangun oleh keturunan para Sada Ba'alawi, keturunan Arab, yang dimana di dalamnya mereka di situ ada tokoh-tokoh nasional, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kos Cokro Aminoto. Bagaimana keturunan Arab dengan tokoh-tokoh nasional saling bahu-membahu untuk saling bekerja sama. Kalau kita lihat sejarah lahirnya Jamiatul Khair, itu terlihat bagaimana rasa keprihatinan para habaib yang ada di Batavia tentang kondisi anak-anak umat Islam yang tidak mendapatkan hak pendidikan yang wajar dari pemerintah kolonial Belanda. Nah, untuk mengikis sekat tersebut, maka keturunan Arab mendirikan lembaga Islam yang berbasis pendidikan, yaitu Jamiatul Khair. Nah, yang didirikan oleh para tokoh habaib, yaitu wabil khusus Said Abu Bakar bin Syahab, Said Ali bin Ahmad bin Syahab, dan lain sebagainya. Nah, Jamiatul Khair memiliki sistem pendidikan kurikulum modern yang mengatur skema pendidikan, waktu, target dalam pendidikan, dan memiliki sistem kelas pendidikan berbasis modern. Nah, Jamiatul Khair sendiri selain sebagai pelopor pembaruan dalam pendidikan Islam di Indonesia, juga mempunyai semangat nasionalisme dalam melawan Belanda. Nah, Jamiatul Khair membangun diplomasi dengan negara-negara Timur Tengah. Jamiatul Khair mengirim surat kepada Sultan Turki, dan Jamiatul Khair banyak membangun kerjasama dengan pemuka-pemuka Islam Timur Tengah, yang sebagian besar mereka mempunyai surat kabar penerbit dan lain sebagainya. Dan itu digunakan oleh Jamiatul Khair untuk mensuarakan melawan Belanda. Bahkan salah satu surat kabar di Konstantinopel yang bernama Al-Ma'lumat, yang terbit di Konstantinopel, Turki, telah menyediakan rubrik tulisan yang berisi dari Jamiatul Khair tentang pemberitaan anti pemerintah kolonial Belanda, ya ikhwan. Nah, kalau kita lihat bagaimana tokoh-tokoh Jamiatul Khair itu memiliki kerjasama yang baik. Bahkan tokoh-tokoh yang tadi kita sebutkan, Kos Cokro Aminoto, pendiri Sarekat Islam pada tahun 1911, itu bekas anggota Jamiatul Khair. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun termasuk anggota Jamiatul Khair. Bahkan pengaruh Jamiatul Khair terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan ini memang terlihat dari pemikirannya tentang pendidikan Islam. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi anggota Jamiatul Khair dengan nomor 770. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912, tertarik pada ide-ide pembaruan yang timbul di Jamiatul Khair ini, dan yang digambarkan sebagai penggerak dunia Islam baru yang pertama kali di Indonesia. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini belajar organisasi atau tertarik dengan pembaruan-pembaruan setelah dia bergabung dengan Jamiatul Khair. Nah, dari sinilah mereka yaitu mengenal bacaan-bacaan kaum reformis Islam yang didatangkan dari luar negeri. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu izin sama para pemuka-pemuka Jamiatul Khair ingin membangun yaitu suatu organisasi Muhammadiyah yang ada di Yogyakarta, Jawa Tengah, untuk membendung pendidikan kristenisasi pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan izin dulu dengan Jamiatul Khair. Karena kenapa? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk anggota dari Jamiatul Khair dan diizinkan sama tokoh-tokoh Jamiatul Khair dalam rangka taksimul a'mal, yaitu pembagian tugas. Nggak sampai di situ. Kalau kita lihat lagi bagaimana tokoh Jamiatul Khair, Al-Habib Said Abdullah bin Alwi Al-Attas bahkan membantu dengan finansial untuk membangun Muhammadiyah. Diberikan bantuan 60.000 gulden atau 40.000 gulden kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini sejarah, nggak bisa dipungkiri. Begitu juga salah satu
Pengurus Jamiatul Khair Sayyid Abdullah bin Husain Al-Aidrus. Beliau direktur dari Sarekat Islam ya, dan membantu Sarekat Islam. Pada tahun 1916 ya, ketika itu terjadi muktamar Sarekat Islam di Bandung yang berencana ingin membuat komite untuk membangun sekolah-sekolah guru Islam. Jadi Sarekat Islam ingin membangun yaitu suatu sekolah untuk guru-guru Islam. Nah, dalam proses pembangunan ini ditunjuk sebagai ketua komite tersebut yaitu Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Attas, wakilnya Hos Cokro Aminoto, dan bendaharanya Sayyid Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Bahkan kita lihat lagi banyak tokoh-tokoh habaib menjadi pengurus Sarekat Islam seperti Sayyid Usman Assegaf dan Sayyid Abdurrahman Asyatiri sebagai pimpinan Sarekat Islam di Tangerang. Begitu juga Sayyid Hasan bin Semit, pimpinan Sarekat Islam di Madura. Nah, jadi inilah para tokoh-tokoh habaib dan tokoh-tokoh nasional kita luar biasa, saling bahu-membahu, yaitu mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi untuk melawan kolonial Belanda dengan caranya, dengan berbagai macam caranya masing-masing. Jadi nggak benar kalau seakan-akan di kota-kota kan zaman sekarang ada orang yang nggak punya jasa tapi sok menyala-nyalakan orang-orang dulu. Apalagi meneriaki bahwasanya keturunan Arab ini imigran yang didatangkan dari Belanda. Maka dari itu kami himbau, kalau Anda tidak setuju, pakai data. Jangan kebencian kepada suatu kaum menyebabkan Anda tidak adil. Ini fakta sejarah bagaimana hubungan Jamiatul Khair yang dimotori oleh para habaib, begitu juga hubungan dengan Muhammadiyah, dengan Sarekat Islam, mereka saling berbagi tugas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.